Halo semuanya, salam kenal, saya Monica, dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai DNA repair dan rekombinasi DNA. DNA merupakan molekul yang berada di dalam tubuh yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik. DNA mudah sekali mengalami kerusakan, bahkan dalam sehari bisa ribuan DNA rusak akibat kesalahan pada proses transkripsi, translasi, ataupun karena faktor eksternal. Kerusakan pada DNA dapat menyebabkan sel bermutasi. Mutasi pada sel dapat mengganggu proses transkripsi dan juga replikasi, sehingga sel dapat berubah menjadi sel ganas, yaitu sel kanker. Dan apabila mutasi terjadi saat sel menjadi sel gamet, dapat menyebabkan penurunan mutasi hingga ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, ada mekanisme yang disebut sebagai DNA repair. DNA repair merupakan mekanisme dari DNA untuk memperbaiki bagian dari DNA yang rusak. Terdapat 3 mekanisme dalam DNA repair. Yang pertama itu ada nucleotide excision repair, yang kedua ada base excision repair, dan yang terakhir itu adalah mismatch repair. Nucleotide excision repair itu merupakan mekanisme perbaikan dari DNA dengan cara melakukan pemotongan pada bagian rantai DNA yang mengandung atau mengalami bulk lesion. Sedangkan untuk base excision repair itu merupakan pemotongan dari basa DNA yang mengalami kesalahan. Lalu untuk mismatch repair itu merupakan perbaikan saat pasangan basa itu tidak pada pasangannya atau mengalami mismatch. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rekombinasi DNA. Jadi, rekombinasi DNA merupakan suatu proses yang menggabungkan dua atau lebih untaian DNA yang belum saling berpasangan. Pada umumnya, proses rekombinasi DNA ini dilakukan oleh penggabungan DNA dari dua organisme yang berbeda. Rekombinasi DNA ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Dari bidang kesehatan, melalui proses rekombinasi DNA, sudah dapat diciptakan insulin. Lalu pada bidang pertanian, melalui rekombinasi DNA, dapat diciptakan tanaman yang tahan hama dan berkualitas unggul. Tahapan rekombinasi DNA itu terbagi atas 5. Yang pertama itu ada isolasi DNA, yang kedua itu ada pemotongan dari DNA, yang ketiga ada penggabungan DNA, yang keempat ada penyisipan DNA ke dalam bakteri, dan yang kelima itu ada memasukkan DNA rekombinan ke sel target. Isolasi DNA dilakukan itu agar memisahkan fragmen-fragmen DNA yang ingin kita ambil dari fragmen-fragmen DNA yang ada di sekitarnya, agar tidak tercampur satu dengan yang lainnya. Lalu setelah kita mendapatkan bagian dari fragmen DNA yang sudah kita mau, kita akan melakukan pemotongan pada plasmid. Jadi tidak semua bagian DNA itu diambil, hanya pada bagian-bagian tertentu yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan pada proses pemotongan ini akan menggunakan enzim restriksi endonuklease sebagai pembantunya. Setelah dilakukan pemotongan, DNA akan digabungkan dengan DNA lainnya. Proses ini nanti akan disebut ligase. Dan dalam proses ini akan dibantu oleh enzim ligase sebagai penyambung. Lalu, DNA tersebut akan dimasukkan ke dalam bakteri. DNA yang sudah masuk ke dalam bakteri itu nanti akan berinteraksi dengan DNA bakteri sehingga bakal terbentuk yang namanya DNA rekombinan. Setelah terbentuknya DNA rekombinan, DNA tersebut dapat dimasukkan ke sel target atau ke sel hidup. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat.